Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceparan Firdaus dengan NIM 190104014 kelas TL2B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku pedoman Trapo Arus yang berjumlah 67 halaman. Nah, di sini kebetulan saya sudah merangkumnya menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Saja di sini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian trapo arus. Mananya? Nah, transformator arus. Transformator arus yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik di sisi primer. Nah, yang berskala besar dengan melakukan transformasi dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Nah, di sini kita bisa melihat prinsip kerjanya sebagai berikut. Ini gambar yang berwarna biru. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman semua. Nah, ini juga ada rumus untuk trapo yang dihubung singkat dan untuk trapo pada kondisi tidak berbeban. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rangkaian ekuivalen. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihatnya rangkaian ekuivalen dari trapo arus. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi trapo arus. Fungsi dari trapo arus ini adalah mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi. Kemudian mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengaman terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Nah, yang ketiga yaitu standarisasi besaran sekunder untuk arus nominal 1 ampere dan 5 ampere. Nah, secara fungsi, trapo arus dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama trapo arus pengukuran. Trapo arus pengukuran untuk metering memiliki ketelitian tinggi pada daerah kerja. Nah, 5% sampai 120%. Arus nominalnya tergantung dari kelasnya dan tingkat kejenuhan yang relatif rendah dibandingkan trapo arus untuk proteksi pengguna proteksi. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan trapo arus pengukuran untuk ampere meter, wattmeter, kemudian var meter dan cosmeter. Kemudian yang B yaitu trapo arus proteksi. Trapo arus untuk proteksi memiliki ketelitian tinggi pada saat terjadi gangguan, di mana arus yang mengalir beberapa kali dari arus pengenalnya dan tingkat kejenuhan cukup tinggi. Nah, kemudian penggunaan trapo arus proteksi untuk relay arus lebih atau OCR dan GVR, relay beban lebih, relay diferensial, relay daya, dan relay jarak. Kemudian perbedaan mendasar trapo arus pengukuran dan proteksi adalah pada titik saturasinya, seperti pada kurva saturasi di bawah. Ini teman-teman bisa melihatnya dalam kurva saturasi di bawah ini ada proteksi, ada pengukuran. Nah, trapo arus ini dirancang supaya lebih cepat jenuh dibandingkan trapo arus proteksi sehingga konstruksinya mempunyai luas penampung inti yang lebih kecil. Nah, di sini kita bisa melihat CT pengukuran di A1 itu, kemudian CT proteksi di A2. Nah, untuk selanjutnya jenis trapo menurut tipe konstruksinya dan pasangannya. Nah, tipe konstruksi ini yaitu ada 4 tipe dari tipe kontraksi. Yang pertama yaitu tipe cincin, kemudian tipe cor-coran, tipe tangki minyak,
Kemudian tipe trapo arus basing. Nah, kemudian ada tipe pasangan. Nah, dalam tipe pasangan ini ada dua, yaitu pasangan dalam atau indoor dan pasangan luar atau outdoor. Nah, yang pertama, jenis trapo arus berdasarkan konstruksinya belitan primer, sisi primer batang. Nah, ini kita bisa melihatnya dalam gambar ini. Ini termasuknya jenis trapo sisi primer batang. Kemudian ada sisi tipe lilitan. Nah, tipe lilitan berbeda dengan tipe batang, bisa dilihat di sini sama teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya jenis trapo arus berdasarkan konstruksi jenis inti. Nah, trapo arus dengan inti besi, kemudian trapo arus tanpa inti besi, dan jenis trapo arus berdasarkan jenis isolasi. Nah, berdasarkan jenis isolasinya, trapo arus terdiri dari arus kering, trapo arus kering, kemudian trapo arus cas resin, kemudian trapo arus isolasi minyak, trapo arus isolasi SF6 atau compound. Ya, seperti itu. Nah, untuk jenis trapo berdasarkan pemasangannya, jadi berdasarkan lokasi pemasangannya, trapo arus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu trapo arus pemasangan luar ruangan. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat dalam slide ini. Kemudian ada trapo arus pemasangan dalam ruangan. Nah, ini gambarnya, contohnya. Nah, untuk selanjutnya jenis trapo berdasarkan jumlah inti pada sekunder. Trapo arus dengan inti tunggal, contohnya 150 sampai 300 atau 5 ampere atau 200 sampai 400, 5 atau 5 ampere atau 300 sampai 600 atau 1 ampere. Nah, kemudian trapo arus dengan inti banyak. Trapo arus dengan inti banyak ini dirancang untuk berbagai keperluan yang mempunyai sifat penggunaan yang berbeda dan untuk menghemat tempat. Contoh arus 2 inti 150 sampai 300. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, ini gambarnya. Ini panduannya bisa dilihat. Nah, kemudian ada jenis trapo arus berdasarkan pengenal. Trapo arus memiliki dua pengenal, yaitu pengenal primer dan pengenal sekunder. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini. Jadi berdasarkan pengenalnya, trapo arus dapat dibagi menjadi dua, yaitu primer seri dan primer paralel. Nah, ini gambarnya bisa dilihat sama teman-teman di sini. Nah, adapun komponen trapo arus di sini teman-teman bisa melihatnya nih dalam gambar 116 tipe cincin. Nah, ini tipe cincin seperti ini. Nah, dalam keterangan gambar terminal yang pertama terminal utama, yang kedua yaitu terminal sekunder, yang ketiga yaitu kumparan sekunder. Nah, kemudian ada tipe tangki. Nah, ini dalam gambar 1 sampai 18 komponen CT tipe tangki. Nah, untuk komponennya terdiri dari banyak ini. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Atau kalau enggak bisa dicatat. Nah, pengenal beban, pengenal arus kontinu, pengenal arus sesaat, bukan sesat ya. Pengenal arus dinamik. Nah, ada yang jauh lebih penting dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kesalahan trapo arus. Pada trapo arus dikenal dua jenis kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan perbandingan rasio. Nah, kesalahan perbandingan rasio trapo arus berdasarkan IEC. Nah, ini adalah kesalahan besar arus karena perbedaan rasio pengenal trapo dengan rasio sebenarnya dinyatakan dalam rumusnya di sini bisa dilihat sama teman-teman. Nah, terus ada kesalahan sudut pasa. Kesalahan sudut pasa adalah kesalahan akibat pergeseran pasa antara arus
kemudian isi primer dengan arus isi sekunder. Kesalahan sudut pasa akan memberikan pengaruh pada pengukuran berhubungan dengan besaran arus dan tegangan. Misalnya pada pengukuran daya aktif maupun daya reaktif, seperti itu. Pengukuran energi dan relay arah pemeriksaan ini umumnya dilakukan pada saat commissioning. Nah, atau saat investigasi batasan maksimum nilai kesalahan sudut pasa berdasarkan persentase pembebanan dan kelas City metering dapat dilihat pada tabel. Kemudian kesalahan komposit. Nah, ini di sini rumusnya bisa teman-teman lihat. Kemudian ketelitian akurasi trafo arus. Ada batas ketelitian arus primer, kemudian faktor batas ketelitian. Nah, ini di sini kelas ketelitian trafo arus metering. Nah, di sini teman-teman bisa melihat batas kesalahan trafo arus metering dalam tabel. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kemudian ada contoh dari trafo arus dengan spesifikasi berikut. Jadi contoh pembacaan kurva faktor batas ketelitian yang tadi ini teman-teman. Nah, dari sini ini bisa ada dalam bentuk kurvanya. Nah, ini ada banyak sekali kelas PX, kemudian PR, TPS, kemudian pedoman pemeliharaan. Nah, ada yang gak kalah pentingnya teman-teman semua, yaitu pedoman pemeliharaan. Nah, dalam pedoman pemeliharaan ini ada yang namanya konsep asesmen. Nah, secara umum kondisi City ditentukan oleh kondisi dari setiap subsistemnya. Nah, informasi tentang setiap subsistem diperoleh melalui inspeksi level 1, inspeksi level 2, dan inspeksi level 3. Kontribusi dari masing-masing faktor penentu ditentukan oleh hasil FMECA, seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa dilihat konsep umum asesmen ini diperhatikan. Nah, coba ini konsep asesmen teman-teman. Sudah ya, scroll lagi ke bawah, masih banyak materi yang belum saya sampaikan. Nah, ini in-service inspection, dielectric, grounding. Nah, ini grounding perlu dibahas. Inspeksi pertanahan trafo arus yang dilakukan adalah memastikan bahwa kawat pentanahan masih terpasang dan memastikan kawat pentanahan yang terpasang tidak longgar atau rusak, teman-teman. Karena itu bisa berpengaruh nanti. Tahanan isolasi. Nah ini ulut untuk alat meter, alat ukur mega ohm meter ini. Ini mega ohm meter ini sangat gede sekali, teman-teman. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang akurat, pencatat hasil pengukuran dilakukan setelah 60 detik dan tidak perlu dilakukan perhitungan IP. Ilustrasi pengujian tahanan isolasi City dapat dilihat pada gambar ini nih, teman-teman. Nah, ini pengukuran tahanan isolasi City ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, data delta ini bisa kalian baca juga. Pengujian tangan delta dapat dilakukan dengan beberapa variasi, yaitu pengukuran tangan delta pada level tegangan yang berbeda atau dilakukan pada frekuensi yang berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, ini masih banyak materi kopling ya.
down attachment box terminal. Nah, kemudian yang ketiganya itu evaluasi hasil pemeliharaan dan rekomendasi, teman-teman. Nah, dalam evaluasi hasil pemeliharaan dan rekomendasi ini ada yang namanya in-service inspection. Nah, kita bisa melihatnya di sini dalam tabel ini. Ada item inspeksi, hasil inspeksi, kemudian ada rekomendasi, teman-teman. Nah, yang pertama itu level minyak, kemudian hasil inspeksinya itu minimum, kemudian rekomendasinya pastikan kondisi indikator ketinggian minyak normal, periksa apakah ada kebocoran minyak, kemudian lakukan langkah seperti pada item 3 tabel ini katanya. Nah, ini masih banyak lagi, nanti bisa dilihat, dibaca ke Bapak. Masih banyak, teman. Kemudian ada in-service measurement, termovisi, klem, dan konduktor. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya di sini. Tan delta, masih banyak lagi. Cukup banyak, teman-teman, jika ini. Nah, kemudian ada tabel uraian kegiatan pemeliharaan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui jika kerja dalam jaringan distribusi dan transmisi dan distribusi. Nah, ini ada jenis pemeliharaannya, kemudian ada jenis inspeksi atau pengujian, kemudian periodenya, kemudian ada batasan operasi dan alat uji. Nah, ini bisa dilihat. Ini bermanfaat sekali jika nanti kalau misalkan teman-teman magang, ini pasti ada kalau misalkan magang dalam transmisi distribusi. Nah, ini masih banyak pemeliharaan, tabel pemeliharaan. Nah, ini tabelnya, tabel periode pemeliharaan trafo arus. Nah, seperti ini, teman-teman, susunan itu. Formulir checklist inspeksi level 1 ini, teman-teman. Nah, ini gambarnya seperti ini, teman-teman. Blank. Nah, ini lampiran 8 formulir pengujian pengukuran tahanan pentanahan. Seperti ini. Jadi, teman-teman, di sini kita bisa melihat ada unit pelaksanaan, lokasi GI by alat uji. Pokoknya teman-teman yang melihat video ini, jika ada yang ditanyakan, tanyakan ke Bapak. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di sini, atau misalkan mau bertanya seputar transmisi dan distribusi, silakan tanyakan, atau seputar arus trafo, ya tidak apa-apa. Ditanyakan aja di kolom komentar, nanti insya Allah secepatnya nanti akan dibalas. Nah, ini terakhirnya ya mungkin lampiran-lampiran formulir pengujian kualitas minyak isolasi kayak gitu. Ini banyak sekali lampiran-lampiran yang perlu dijelaskan, namun di sini karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskannya dengan detail. Silakan nanti teman-teman aja yang membutuhkan bisa di chat via komentar. Nah, lampiran standar alat uji CT. Terdapat peralatannya di sini.
ada 1 sampai 10 multimeter itu wajib ya teman-teman. Anak listrik, anak elektro itu wajib memiliki multimeter untuk pengukuran itu. Udah selesai semua. Mungkin inilah penjelasan dari materi tentang arus trapo yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan yang kurang dipahami bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Sekian materi dari buku pedoman yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini teman-teman bisa menambah wawasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.